Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 0,02% ke angka 4.987. ISG hari ini memang masih melanjutkan kenaikan. Tapi jika kita lihat, ISG hari ini terlihat sulit untuk naik menembus resisten di angka 5.000. Dan seharian lebih sering berada di zona merah. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, teman-teman harus lebih hati-hati saat ini. Dan harus disiplin. Dan di video ini saya akan menganalisa beberapa saham di bawah harga 500 yang menurut saya layak untuk teman-teman amati karena saat ini telah berada di atas garis EMA 50. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Sril. Saham Sril pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% ke harga 191. Bisa kita lihat di grafik, saat ini memang Sril masih turun. Tapi secara tren jika kita perhatikan, saat ini Sril telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan berusaha untuk break dan resisten kuatnya di EMA 150. Dan memang dalam satu minggu ini terlihat masih gagal dan mulai bergerak sideways. Tapi jika kita tarik mundur untuk historinya, dari tahun 2019 Sril turun menembus daerah support kuatnya di EMA 150. Setelah itu selama hampir setahun lebih Sril masih bergerak downtrend, berusaha break dari garis EMA 50 dan selalu gagal. Dalam satu minggu terakhir ini jika kita lihat Sril telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi secara trend sekarang sudah ada reversal trend. Yang dari sebelumnya bergerak downtrend saat ini sudah mulai bergerak naik kembali. Memang saya belum bisa bilang ini uptrend karena masih tertahan oleh support resisten kuatnya di EMA 150. Oleh karena itu saya menyarankan untuk amati saham Sril. Karena apabila berhasil break dari resisten kuat di EMA 150 ini, Sril akan mulai uptrend kembali. Jadi setelah 1 tahun terakhir bergerak downtrend, ada peluang untuk naik minimal ke harga 250. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sudah berhasil membeli saham Sril di sekitar garis EMA 50, saran saya saham ini masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas daerah support di EMA 50 ini. Dan garis MAC ini bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan sedikit distribusi pada penurunan 1% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing jika kita lihat 2 hari terakhir ini asing masih melakukan akumulasi. Walaupun akumulasi yang dilakukan masih sangat kecil. Jadi dari data yang kita dapat melihat Sril masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi untuk teman-teman yang belum entry bisa amati saham ini karena ada peluang untuk turun menuju support terdekat di harga 180. Jadi selain ada support kuat di EMA 50, di sekitar harga 170 masih ada satu support minor di harga 180. Apabila teman-teman mau entry bisa tunggu Sril turun menyentuh daerah di harga 180 dan rebound, teman-teman boleh entry. Atau paling amannya tunggu Sril terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry. Karena apabila berhasil break maka Sril berpeluang untuk naik ke target terdekat di harga 250. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau yang di harga lebih bawahnya lagi, saham ini sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang belum entry, amati saja saham ini. Apabila teman-teman mau entry di harga bawah bisa tunggu di harga 180 atau di harga 170. Atau mau lebih aman lagi tunggu konfirmasi Sril berhasil break baru teman-teman entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Pewon. Saham Pewon pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 464.
Bisa kita perhatikan di grafik, selama 1 minggu terakhir ini P1 masih tertahan di bawah garis resisten kuatnya di EMA 150. Jadi secara tren hampir mirip dengan saham Sril tadi. Sebelumnya bergerak downtrend, masih gagal break dari garis EMA 50. Dan 2 minggu atau 3 minggu terakhir ini sudah berhasil break, tapi masih gagal untuk break dari resisten kuat di EMA 150 ini. Cuma bedanya saham P1 saat ini sudah berada dekat dengan garis resisten kuatnya. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Jadi walaupun naik cuma 1% lebih, bandar terlihat melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing terlihat hari ini asing melakukan akumulasi. Dan dalam 2 minggu terakhir ini asing terus melakukan akumulasi pada saham P1. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham P1 di sekitar garis EMA 50, saran saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena masih ada peluang untuk bergerak naik. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tunggu P1 berhasil break dan resisten kuat di EMA 150 baru teman-teman entry. Apabila teman-teman tanya di sekitar harga berapa, di sekitar harga 470. Jadi 470 ini merupakan resisten kuatnya. Apabila berhasil terkonfirmasi break di atas harga itu, teman-teman boleh entry. Untuk jangka pendek masih berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 500. Dan untuk teman-teman yang mau trading jangka menengah atau jangka panjang, peluang untuk naik ke harga 550 dan 600 masih ada. Dan ingat, selama masih bertahan di atas garis EMA 150 teman-teman masih hold, atau yang bertahan di atas garis EMA 50. Selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150 ini, peluang untuk naik ke harga 600 masih ada, tetapi tidak untuk jangka pendek ini. Untuk jangka menengah maksud saya tuh 2-3 bulan, dan untuk jangka panjang paling tidak sampai setahun. Karena di atas 1 tahun itu bukan trading lagi. Jadi jarang, rata-rata saya bilang jangka panjang juga paling sampai 6 bulan. Tapi apabila teman-teman mau narik lagi, ya setahun bisa disebut jangka panjang. Tapi di atas tahun itu untuk trading bukan jangka panjang lagi. Jadi saham P1 juga layak untuk teman-teman amati. Karena hari ini bandar dan asing masih melakukan akumulasi dan saat ini sudah berada dekat dengan resisten kuatnya di EMA 150. Berikutnya saya akan menganalisa saham Wood. Saham Wood perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 344. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Wood masih bertahan di atas daerah supportnya di EMA 50. Jadi selama hampir 3 minggu terakhir ini Wood masih bergerak sideways dengan resisten saat ini berada di sekitar harga 400 dan support berada di garis EMA 50 di sekitar harga 340. Jadi saat ini memang Wood sudah mulai dekat dengan daerah support ini. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan akumulasi pada penurunan hari ini. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat 3 hari terakhir ini juga asing melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Woods layak untuk kita amati dan berpeluang untuk swing trade. Jadi teman-teman bisa lihat apabila besok Woods berhasil rebound dari daerah support di EMA 50 ini, bisa kita entry, dan saat mendekati garis resisten harga 400 apabila terlihat mulai turun kita bisa take profit. Jadi saat ini bisa kita amati untuk swing trade. Tapi apabila ternyata Woods gagal bertahan di atas garis EMA 50 ini, sebaiknya cut loss atau jangan entry karena berpeluang untuk turun kembali dan bergerak downtrend lagi. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham APLN. Saham APLN pada perdagangan hari ini ditutup bertahan di harga 117. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini memang APLN masih bergerak sideways. Tapi saat ini setelah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya APLN bergerak sangat downtrend. Setelah bergerak downtrend, berusaha break dari garis EMA 50 masih gagal. Setelah beberapa kali berusaha masih gagal dan
1-2 minggu terakhir ini sudah berhasil naik. Setelah berhasil naik, sama seperti saham sama yang tadi saya analisa, berusaha break dari garis EMA 150 dan gagal. Setelah itu turun kembali menuju di daerah support di EMA 50 dan berhasil rebound kembali. Jadi dalam 2 minggu ini masih bergerak sideways. Dan saat ini memang masih berada di antara resisten di EMA 150 dan support di EMA 50. Garis MACD juga jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan Bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar masih melakukan akumulasi dalam jumlah besar pada perdagangan hari ini. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing dalam 1 minggu ini masih melakukan distribusi. Dari data yang kita dapat melihat APLN masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi sama seperti saham Wood, ini bisa kita manfaatkan untuk swing trade dan tunggu di sekitar daerah support di garis EMA 50. Dan besok saya lihat APLN masih ada peluang untuk naik. Jadi apabila berhasil naik, teman-teman boleh entry dan sebaiknya take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus harga 130. Dan saham ini saya tidak sarankan untuk investasi karena APLN lebih sering digoreng oleh Bandar karena harganya yang murah dan menurut saya tidak terlalu liquid. Tapi karena saat ini ada peluang untuk naik dan harganya juga masih murah, APLN layak untuk kita mati. Tapi apabila teman-teman memang ingin hold untuk investasi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini masih bisa di hold. Karena masih ada peluang untuk naik menembus resisten di EMA 150. Tapi untuk 1 minggu ke depan ini saya melihat APLN masih akan sulit untuk menembus resisten kuat di EMA 150. Jadi sebaiknya hanya trading jangka pendek atau swing trade. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.